Ada satu hal yang menarik tadi, ya, ditanyakan masalah membaca Al-Quran dan bersolawat. Ya, membaca Al-Quran dan bersolawat. Pertanyaan baliknya begini, apakah memang kita nggak punya waktu lagi untuk bersolawat? Nah, Ada, insya Allah. jadi begini, ada orang kan nanya, Ramadan katanya lebih banyak baca Al-Quran, bukan solawat, gitu kan ya? Waktunya untuk banyak baca Al-Quran. Pertanyaannya, apakah di Ramadan sudah tidak punya waktu lagi untuk bersolawat? Nyatanya kita bisa ke toilet, berlama-lama di toilet, kita bisa makan juga banyak, gitu. Kemudian kita juga bisa mungkin sebagian futsal bahkan di Ramadan, ya bisa futsal, ya, yang futsal itu kan, bisa rebahan, bisa main game, bisa baca berita dan lain sebagainya. Terus ada yang kemudian menganggap lebih baik Ramadan banyak baca Al-Quran. Lebih baik Ramadan banyak baca Al-Quran, udah sholawatnya ditinggal dulu. Ada yang seperti itu ya, ada yang seperti itu. Tentunya ini pandangan yang kurang pas ya. Kurang pas bagaimana? Dulu ulama terdahulu ketika berbicara mana yang lebih utama, itu memang karena betul-betul udah nggak punya waktu. Jadi waktunya itu mereka bingung. Saya mau baca Al-Quran atau sholawat ya? Kan nggak ada waktu lagi. Jadi kalau waktunya dipakai buat sholawat, nggak ada waktu baca Al-Quran. Contoh Imam Malik. Imam Malik itu ke toilet 14 hari sekali. Imam Malik ke toilet 14 hari sekali. Beliau layak berkata mana lebih utama, tahlil, tasbih, tahmid, atau takbir. Enaknya kita baca yang mana? Karena ke toilet 14 hari sekali. Sementara kita satu hari ke toilet 14 kali. Afwan, saya ngomong gini dulu biar kita tahu kerangka berpikir kita ini harus pas dulu. Ya, jadi kalau kita bicara mana yang lebih utama, tentu amalan yang paling utama di bulan suci Ramadan adalah memberi santap puasa kepada orang yang berbuka dan tidak mampu. Jadi orang mau buka tidak mampu, nanti mau makan apa ini, ya, mau makan apa untuk batalkan puasanya ini? Kita cari orang seperti itu amal yang paling utama. Daripada kita baca Al-Quran tapi tetangga kelaparan. Ini bicara paling utama loh ya, paling utama. Kalau itu sudah kita lakukan, maka dari zikir yang paling utama adalah qiraatul Quran. Zikir yang paling utama adalah qiraatul Quran. Kemudian jangan lupa ada amalan namanya sholat. Ada amalan namanya sholat. Dari semua ibadah yang paling utama di malam Ramadan adalah sholat. Ya, adalah memperbanyak sholat. Nah, tapi ulama gabung. Sholatnya dijalankan, Qur'annya dibaca di sholat. Sehingga Imam Syafi'i dalam 2 rakaat khatam Al-Quran. Kita nggak bicara tarawihnya nih. 2 rakaatnya di bulan Ramadan malam khatam Al-Quran. Siangnya juga khatam Al-Quran. Layak seperti Imam Syafi'i berbicara seperti itu. Nah, sementara kalau untuk kita, kalau saya ditanya, Bib, Ramadan ini sholawatnya berapa kali? Sebanyak mungkin. Sholawat kamu sebanyak mungkin. Karena kalau nggak sholawat, toh nonton filmnya sebanyak mungkin juga. Main gamenya juga sebanyak mungkin. Ya, baca Al-Quran sebanyak mungkin. Mana lebih utama? Semuanya utama. Buat kamu semua utama. Buat kamu semua utama. Nah, kita sekarang berbicara untuk orang awam, Habib. Karena kita ini kan hidup di masyarakat yang awam. Kalau kita katakan, udah Ramadan kamu banyak baca Al-Quran, sholawatnya ditinggalkan. Akhirnya sholawatnya ditinggalkan, Al-Quran yang dibaca ya itu aja. Satu hari paling 1 juz, 2 juz. Ya, paling 3 juz. Kemudian amalnya turun. Sholatnya nggak dibaca. Terus dia mengatakan, wah waktu saya udah habis nih. Ya, saya buat tidur saja. Al-Quran udah saya baca kok. Saya udah baca Al-Quran, udah selesai nih. Saya sekarang mau tidur. Tidur juga ibadah kok. Tidur kalau Ramadan juga ibadah. Akhirnya salah persepsi. Maka ketika ditanya, bagaimana cara menyimbangkan? Kan pertanyaan Habib tadi seperti itu. Menyimbangkan qiraatul Quran sama sholawat. Gitu ya Habib ya. Jawabannya adalah, jangan kurangi sholawat yang di luar Ramadan. Kalau udah istiqomah di luar Ramadan tuh baca sholawat 1000 kali, Ramadan minimal sama. Ya, Ramadan minimal sama. Itu minimal. Kemudian Al-Quran kalau di luar Ramadan 1 hari 1 juz, maka Ramadan itu harus ditambah. Ramadan harus ditambah. Karena di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan. Dan Rasul SAW di Ramadan tadarusnya lebih banyak dengan malaikat Jibril alaihissalam. Itu sama bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan Al-Qurannya ditambah lebih banyak, sholawatnya minimal sama. Sholawatnya minimal sama. Jadi istiqomahnya di luar Ramadan jangan hilang,
Kalau mau nambah di Ramadan, yang ditambah qiraatul Qur'annya ditambah banyak terus. Tapi kalau kemudian tidak mau nambah sholawat, Al-Quran ditambah, sholawat nggak ditambah, tapi masih punya banyak waktu, kan aneh. Punya banyak waktu untuk nonton TV, punya banyak waktu untuk main game, punya banyak waktu untuk scroll, baca berita, terus tidak mau nambah sholawat, kan ya sangat aneh luar biasa. Loh, saya lebih baik baca Al-Quran daripada sholawat, tapi karena saya nggak punya wudhu, ya kemudian saya nggak megang Al-Quran, ya udah saya nggak usah sholawat, baca berita saja. Ngaji enggak, sholawat enggak, sibuk baca berita. Nah ini yang kurang pas. Nah untuk kita, kesimpulannya adalah untuk kita orang awam ini, perbanyak baca Al-Quran, sholawat jangan ditinggalkan, minimal kadar istiqomah di luar Ramadan tetap dibaca, Ramadan daripada baca berita, nonton yang nggak enak, waktu masih banyak untuk tidur dan sebagainya, perbanyak untuk sholawat, kalau itu mudah, akan menjadi sesuatu yang luar biasa, dengan niat mengamalkan isi Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima Allahumma shalli alaihi, sehingga kita masuk dalam kategori orang yang lagi membaca Al-Qur'an karena mengamalkan isi Al-Qur'an. Hakadza wal afu minkum. Makasih Mas Anas. Barakallahu fikum. Masyaallah. Barakallah. Baik. Jazakallahu khairan. Habib Hussein. Panjang jawabnya akhirnya itu. Masya Allah, terima kasih, jawabannya sangat sempurna, alhamdulillah, menenangkan. Masya Allah. Panjang tapi mencakup beberapa perspektif itu Habib. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Yai Saiful mungkin ada yang ingin disampaikan, Yai? Monggo. Saya ada sebagai kapasitas saya bukan sekarang ini bukan sebagai PCA Rois, tapi saya adalah murid dari Habib Novel. Terima kasih. Masya Allah. Jazakallah khair ya Saiful. Ya, saya lebih senang kalau punya murid sebagai ketua. Jadi kapasitas antum sebagai ketua saya hormati, jadi ketua saya juga. Jadi saya senang kalau ada orang yang ngaku murid saya, dan murid saya pangkatnya lebih tinggi dari saya. Berarti saya sukses itu. Insya Allah. Dan sebetulnya saya malu nih bicara di sini, karena tadi ada profesor, ya. Sementara saya ini lulus SMA. Mau kuliah belum diterima sampai sekarang. Ya, mau kuliah belum diterima. Baru lulus SMA. Jadi senang kalau ada yang ikut mendengarkan nih memang profesor, ada yang terpelajar, ya dari mungkin ada yang S1, S2, ada S3. Kalau teman-teman di depan saya ini, di sini ada teman-teman juga yang ngurus Majelis Ar-Raudhah, ikut ngaji bareng di sini. Ini ada yang langsung pengen S3 katanya, tapi S3 dalam tanda kutip S3, pengen S3 itu. S3. Bukan S3 pendidikan, pengen istri, pengen nikah itu. Mas Suroto itu ya pengen nikah, belum kabul. Insya Allah cepat kabul. Nah itu diaminin semua. Mas Anas ini udah berapa anak ini? Alhamdulillah ada 3, Habib. Masya Allah. Lanjut Mas Anas. Baik. Maaf, sebelum kita lanjut ke pertanyaan lagi, tadi juga telah hadir juga ada Profesor Hendro. Prof. Hendro, mungkin ada yang disampaikan, Prof? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesornya masih muda bener ini. Insyaallah. Amin. Ya, saya juga mengikuti Yai Saiful, jadi mendaftar jadi muridnya Habib Novel nih. Masya Allah. Selama ini mungkin baru melihat di pengajian Habib di YouTube gitu. Alhamdulillah. Ini dengar live dan bisa komunikasi langsung, itu suatu berkah yang luar biasa di masa corona saat ini. Alhamdulillah. Kesempatan ini ada terus ya, di kedepannya. Tidak hanya di masa corona doang, tapi juga setelah insya Allah masa corona ini berakhir. Insya Allah, amin. Insya Allah. Siap? Laksanakan, Profesor. Nih, tenun. Sami-sami. Baik, kita lanjut lagi. Habib, ada pertanyaan. Ini saya sampaikan pertanyaan dulu. Pertanyaan berikutnya ini datang dari Mas Yunianto. Saya sampaikan redaksi
aslinya aja ya, Bib, biar terlihat nanti perspektifnya seperti apa yang ingin diharapkan. Assalamualaikum Habib. Mengenai sholat Jumat yang diganti dengan sholat zuhur di rumah, apakah ada batasannya? Atau kita mengikuti saja pada keputusan dari pemerintah dalam tanda kurung MUI yang akan memutuskan sampai kapan diperbolehkannya lagi sholat Jumat di masjid? Karena menunggu sampai wabah COVID-19 hilang, tidak ada yang tahu. Sedangkan di sebagian umat masih ada yang melaksanakan sholat Jumat di masjid. Bagaimana hukumnya, Bib? Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu kaidah pokok dalam hidup beragama. La ikraha fid din. Tidak boleh memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Jadi orang yang non-muslim pun dipaksa meluk agama Islam itu enggak boleh. La ikraha, tidak ada paksaan. Wa ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Begitu pula fatwa para ulama. Jadi para ulama itu ngasih fatwa, ya tugasnya nyampaikan. Tugas ulama udah dijalankan. Nah, pemerintah memberikan aturan. Sebagai warga negara punya kewajiban taat pada aturan yang diatur oleh pemerintah. Ya, sebagai warga negara. Nah, dalam kasus sholat Jumat ini, pemerintah cukup jelas. Jadi ada wilayah-wilayah yang memang masih boleh menyelenggarakan sholat Jumat, ada wilayah-wilayah memang yang tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat karena dikhawatirkan terjadi penyebaran virus COVID-19. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang yang masih sholat Jumat? Kita bicara hukum agama, ya hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang orang mau sholat Jumat, kemudian wilayahnya, tentu kan setiap wilayah kan beda-beda ya. Seperti saya dengar di Probolinggo itu masih sholat Jumat, tentu dengan aturan yang ketat. Aturan yang ketat artinya SOP COVID-nya itu dijalankan yang masuk masjid kemudian masih pakai masker, kemudian di depan masjid ada yang mengukur suhu ya dengan ukuran yang alat ukur yang benar, bukan alat ukur yang abal-abal ya, diukur benar suhunya, kemudian himbauan dan yang pasti yang sakit, batuk nggak boleh masuk ya. Peraturannya ketat betul. Kemudian di dalam masjid juga sudah disediakan tanpa karpet ya. Kalau yang masjidnya pakai karpet, dia sediakan kain sehingga orang sujud-sujud di kain. Nanti setelah itu kainnya dicuci. Kemudian softnya juga berjarak. Ya, softnya juga berjarak 1 meter paling sedikit. Softnya berjarak. Kalau semua aturan itu dijalankan, maka kalau ada yang sholat Jumat sesuai aturan tersebut di wilayahnya, tentunya ulama di wilayah tersebut sudah punya pendapat, diikuti pendapat ulamanya bagus-bagus saja, nggak jadi masalah. Kita di tempat yang tidak Jumatan tidak boleh maksa orang yang Jumatan dengan aturan dan wilayahnya itu mengizinkan, kemudian kita melarang, nggak bisa juga. Nggak bisa juga, setiap wilayah punya aturan sendiri. Kalau kita bicara di Jakarta, mungkin Pak Anies Baswedan sebagai gubernur, ya dengan aturan yang ketat, PSBB di Jakarta yang sangat ketat, kemudian masjid tutup, wilayah situ juga tutup semua, maka nggak mungkin orang ke masjid. Bagaimana dengan orang yang sholat di rumah? Maka yang sholat di rumah karena memang tidak bisa ke masjid, tidak wajib Jum'ah. Memang masjid tutup, ya, tidak wajib Jum'ah. Terus gimana? Maka dia bisa sholat zuhur sebagai gantinya. Kalau memang tidak ada masjid yang buka. Tapi saya punya solusi dari ulama-ulama terdahulu. Ini mungkin jalan tengah untuk orang-orang yang pengen sholat Jumat, tetapi di sekitarnya nggak ada masjid yang buka sholat Jumat. Karena memang aturannya seperti itu, anjurannya di rumah saja. Gimana caranya? Caranya adalah tetaplah Anda sholat Jum'ah, ya, tetaplah sholat Jumat dengan mengambil pendapat yang paling lemah. Ya, pendapat yang paling lemah. Pendapat paling lemah itu ini dipakai di saat darurat seperti ini, yaitu ada 3 orang, yang satu jadi imam, satu jadi khotib, satu jadi makmum. Satu imam, satu khotib, satu makmum. Khotibnya baca aja bahasa Arabnya itu rukun-rukunnya, selesai itu langsung sholat. Selesai sholat Jumat, kemudian sholat zuhur. Selesai sholat Jumat, kemudian sholat zuhur. Artinya, sholat zuhurnya tetap dijalankan, sholat Jumatnya jalan dengan pendapat yang paling minim untuk dijalankan. Mungkin ada orang yang punya pesantren, satu pesantren itu tidak pulang. Satu pesantren kan tidak pulang. Dia kan bisa menyelenggarakan sholat Jumat di pesantrennya untuk santri-santrinya sendiri. Mungkin juga ada satu perusahaan yang karyawannya nggak pulang ya.
karyawan nggak pulang, tinggal di situ, di perusahaan tersebut, maka nggak perlu sholat Jumat keluar. Ya sholat Jumat di perusahaannya tadi. Oh, makan bersama bisa kok. Ya kerja bersama bisa. Masa sholat berjamaah kok tidak bisa. Ini tentunya suatu hal yang aneh. Maka jawabannya tidak bisa kita katakan, oh jangan sholat Jumat, oh harus sholat Jumat. Karena setiap wilayah punya aturannya sendiri, dan setiap orang punya fatwa sendiri-sendiri, dan kita tidak bisa maksakan setiap orang mengikuti fatwa yang sama, tidak bisa. Tapi ada satu kata yang harus kita pegang, aturan pemerintah harus ditaati. Ya, aturan pemerintah harus ditaati, dan jangan salahkan aturannya pemerintah, karena pemerintah membuat aturan itu bekerja sama dengan para ulama dan udah dibahas. Kalau Anda punya pendapat yang berbeda, kita punya pendapat yang berbeda, jalankan untuk diri kita sendiri dan jangan ajak orang lain. Nah, itu prinsip di dalam kita membangun kehidupan beragama dan bernegara. Semoga ini manfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Habib Novel. Saya kira cukup menjelaskan sekali. Ini kita sudah mendekati akhir-akhir acara. Saya minta dulu pribadi nanti sebelum kita tutup, mohon dipimpin doa ya, Habib ya. Insyaallah. Insyaallah. Siap. Baik. Saya mau sapa dulu sebentar. Ini saya baru tahu nih ternyata join dengan kita juga ada Habib Mulahela. Masya Allah. Gimana beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Bakhair. Alhamdulillah baik, Beb. Bakhair, Beb. Alhamdulillah. Masya Allah. Lama nggak ketemu, doanya, Beb. Masya Allah. Akhirnya ketemu lagi di dunia maya. Insya Allah, Beb. Insya Allah. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir kalau begitu. Ini ada yang bertanya dari Kang Yusuf. Saya mau bertanya Habib, apakah hebohnya berita tentang kiamat seperti yang Habib sampaikan di awal tadi karena kurangnya pengetahuan kita tentang agama, atau justru sebaliknya? Oke, saya akan jawab simple saja sebetulnya, karena sekarang lagi pada di rumah. Heboh itu karena lagi pada di rumah, kemudian banyak yang tidak bisa bekerja lagi, hiburannya adalah medsos, kemudian lihat berita itu viral, terus dilihat, di-share. Ya, sebagian itu ada yang lihat terus takut, ya, ada yang lihat ya biasa-biasa saja, tapi otomatis jadi viral itu kan. Termasuk berita heboh, berita menarik, jadi viral. Nah, yang jadi masalah itu mungkin kurangnya kita sebagai ulama, kesalahan kita sebagai ulama untuk menjelaskan masyarakat, kita ini harusnya heboh persiapan, bukan heboh kapan. Ya, heboh persiapan, bukan heboh kapan gitu loh. Kamu udah siap apa? Kamu siap apa? Bukan kapan, tapi persiapanmu apa nih? Ini kurang disuarakan, tapi lebih kita suka mencari sesuatu yang membuat orang nanya kapan. Kita ini nggak boleh nanya kapan karena ilmuha indallah. Ilmu tentang kiamat itu sisi Allah, udah dikasih tahu dari dulu, nggak ada yang tahu kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril nanya aja nggak dikasih jawaban. Malaikat Jibril nanya nggak dikasih jawaban. Itu kan isyarat bahwasannya kita disuruh lebih banyak mempersiapkan diri untuk kiamat. Ya, saya lebih suka menyalahkan diri saya sendiri sebagai penceramah, kurang ngajak orang untuk belajar tentang persiapan. Ya, mungkin kita lebih kurang online di dunia maya, kurang nge-share tayangan-tayangan yang mengajak orang untuk persiapan. Kurang banyak kita berkarya dalam bentuk meme, dalam bentuk video pendek, kita kurang. Maka nggak usah salahkan siapapun, tapi salahkan diri sendiri. Yuk, kita mulai nge-share hal-hal yang positif. Basyiru wala tunnafiru, sampaikan kabar gembira. Jangan buat orang lari, jangan buat orang ketakutan. Apalagi saat ini orang lagi jenuh, orang lagi capek, orang lagi susah. Ya, banyak yang lagi pikiran nih, dipulangkan, dirumahkan, nggak punya kerjaan, harus bagaimana. Banyak ini murid-murid saya yang mengatakan, Habib ini uang saya udah nol, saya harus bagaimana? Nggak sedikit yang nanya seperti itu. Ya, tugas kita ulama kan memberikan himbauan dan jawaban.
Tetapi ini yang terjadi di masyarakat, tidak sedikit orang yang tabungannya udah habis, ya, kemudian harus di rumah saja, harus bagaimana, pada bingung. Tugas kita ngasih kabar gembira, memberikan harapan, bukan memberi hal-hal yang menakutkan dalam tanda petik. Cukup ajari takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan puasanya, sholatnya, dengan bekti sama orang tua. Kalau semua itu dijalankan, orang yang takut sama Allah dengan amal soleh tadi diberi ketenangan. Ciri-cirinya itu hatinya akan tenang karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub, hanya dengan ingat sama Allah jiwa akan tenang. Sehingga semua ilmu yang buat jiwa kita nggak tenang berarti bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang dari Allah cirinya membuat jiwa semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang. Masalah rindu sama Allah, kangen sama Allah, takut sama Allah itu membuat orang tenang. Jangan salah ya. Orang takut sama Allah tuh hatinya tenang. Ya, jadi kadang kita salah persepsi. Saya takut sama Allah, terus hatinya nggak tenang. Itu bukan takut sama Allah. Karena orang yang takut sama Allah akan lari mendekati Allah. Semakin dekat sama Allah, semakin tenang dia. Semakin dekat sama Allah, semakin nyaman ya. Dia semakin nyaman. Sehingga unus billah. Nanti dia merasakan kenyamanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yasta'nis bi ghairillah. Nggak akan pernah merasa nyaman dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi judulnya kalau betul-betul memang zikir, ingat sama Allah, takut sama Allah, hatinya akan semakin tenang. Seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, takut sama Allah, sholat ya, sholat itu rumahnya terbakar, ketika selesai sholat masyarakat kumpul di rumahnya nanya, wahai Sayyidina Ali, ini kamu nggak merasakan semua panasnya ini, rumah terbakar nih nggak terasa, kenapa rumah saya terbakar nih? Oh, tadi saya lagi sholat, lagi merenungkan ayat-ayat tentang neraka, saya memikirkan panasnya api neraka, ya, takut sama Allah, sehingga ruwetnya dunia ini nggak buat dia takut, nggak teringat semua. Lah sementara kita ini ngaku takut sama Allah, takutnya nggak bisa makan, ini kan palsu. Ngaku takut sama Allah, tapi takut nggak bisa makan. Kalau orang takut sama Allah, yakin pasti bisa makan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ngajak orang untuk itu, untuk semakin ingat sama Allah, percaya sama Allah, yakin sama Allah, terus dikuatkan jiwa kita dan jiwa yang lain. Hakadha wal afu minkum. Terima kasih. Mudah-mudahan sedikit tadi manfaat barokah, amin.